Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1991 sampai tahun 1993. Kata-kata ini membuat seluruh orang di ruangan itu tercengang. Dokter Lee, ini. Batu hendak menanyakan apa maksudnya ketika Jericho Lee memotongnya dengan lambaian tangannya. Keluarga pasien pun bingung, dokter, kenapa menanyakan hal itu? Tentu saja ini berkaitan dengan kondisi pasien, kata Jericho Lee dingin. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Dengan siapa keluarga Anda berkonflik? Seorang wanita paruh baya berdiri. Dia adalah istri pasien. Dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingat itu. Saat dia bekerja, dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekannya. Dia jujur dan memiliki lingkaran kecil. Saya tidak pernah ingat dengan siapa dia berlibur. Ya, keluarga kami selalu berpegang pada prinsip bersikap baik kepada orang lain. Kami tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Bagaimana kami bisa menyinggung perasaan orang? Ayah pasien menggelengkan kepalanya. Jericho Lee tidak tergerak. Dia sepertinya tidak mempercayai perkataan ini. Mungkin Anda telah mengabaikan sesuatu. Setidaknya menurut pengamatan saya, pasien pasti telah menyinggung orang lain. Jika tidak, tidak ada yang akan menyakitinya. Apa? Semua orang terkejut. Mata Batu melebar. Dokter Lee, maksudmu? Jericho Lee melambaikan tangannya dan memandangi beberapa keluarga pasien sepanjang waktu. Sebaiknya kamu memikirkannya. Jangan lewatkan detail apapun yang bisa kamu pikirkan. Itu bukan dia, itu salah satu keluargamu. Pasti ada konflik dengan orang-orang. Beritahu aku jika kamu memikirkannya. Anggota pasien segera berkumpul dan mulai berdebat. Saya tidak ingat keluarga kita menyinggung orang lain. Saya tidak ingat, tapi dokter mengatakan itu. Kita pasti telah menyinggung seseorang secara tidak sengaja. Ya, mari kita pikirkan. Selama diskusi mereka, Batu menarik Jericho Lee ke samping dan bertanya dengan suara rendah, Dokter Lee, apakah yang Anda katakan itu benar? Benarkah ada seseorang yang diam-diam berkomplot melawannya? Tentu. Jericho Lee mengangguk. Tapi bagaimana kabarnya? Kamu yakin? Batu tidak mengerti. Ya. Jericho Lee berpikir, aku tidak mudah menjelaskannya, Dinba. Anda harus tahu bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan? Batu tertegun dan berkata, Dokter Lee, maksudmu dia ternoda oleh hal-hal kotor. Ternyata Dekan Ba bisa mengerti. Jauh lebih mudah untuk mengatakannya. Dia benar-benar ternoda oleh hal-hal kotor, dan orang-orang yang menyakitinya jelas sangat membencinya. Setelah mereka berdiskusi, saya akan jelaskan bahwa lebih baik tidak menimbulkan kepanikan untuk saat ini, kata Jericho Lee misterius. Semakin dia seperti ini, semakin berkurang perasaannya. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, beberapa anggota keluarga bertengkar, dan akhirnya memulai. Saya ingat, setengah tahun yang lalu, sepertinya suami saya bertemu dengan mantan teman sekelasnya, dan hubungannya tidak terlalu baik. Istri pasien tiba-tiba teringat sesuatu. Anggota keluarga yang lain semuanya dalam suasana hati yang baik. Mereka akhirnya mendapat kabar, tapi mereka lelah setengah mati. Istri pasien teringat sejenak dan berkata, katanya dengan santai ketika dia kembali hari itu. Saya tidak menganggapnya serius. Ini seperti mantan teman sekelas semuanya. Namanya Max. Sepertinya dia pernah menjadi gangster di sekolah. Oh, aku ingat. Ayah pasien tiba-tiba berkata, kambing hitamlah yang membuatnya hampir berhenti sekolah. Fugui dihukum oleh sekolah karena berkelahi dengannya. Ya, itu dia. Orang itu katanya berkepala besar. Istri pasien mengangguk cepat. Tapi ini sudah lebih dari 20 tahun. Haruskah kontradiksi di masa mahasiswa sudah lama berakhir? Tidak mungkin menyimpan dendam terlalu lama. Ayah pasien curiga. Iya, tapi ayah, tahukah kamu rahasianya? Bagaimana jika hal lain terjadi di tengah perjalanan? Anda tidak mengetahui karakter kekayaan. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia tidak akan memberitahumu. Istri pasien sangat mengenal karakter suaminya. Dia punya firasat bahwa akar permasalahannya adalah teman sekelas SMA ini. Mendengar hal itu, kedua tetua itu saling berpandangan. Benarkah dia melakukan pekerjaan dengan baik? Tanda tanya petik 2. Jangan menebak. Katakanlah dulu.
Segera, tanpa ragu-ragu, mereka mengatakan semua yang mereka tahu. Siswa SMA. Jericho Lee mengangkat alisnya karena terkejut. Masih keren. Siapa nama pria tersebut dan kelakuannya? Aku tidak begitu ingat, tapi kalau kuingat dengan benar, seharusnya disebut Mas, dan nama lengkapnya adalah Gomas, yang namanya hampir sama. Lagi pula, sudah lebih dari 20 tahun sejak waktu berlalu dan ingatannya sudah kabur. Mungkin ada baiknya untuk mengingatnya. Gong. Jericho Lee tertegun, apakah kamu yakin? Seharusnya disebut begitu, sayang. Jika Fugui dalam kondisi pikiran yang baik sekarang, lebih baik Anda bertanya padanya daripada kami. Keluarga itu menghela nafas. Jericho Lee tersenyum. Semua orang bertanya-tanya, apa yang kamu tertawakan? Kebetulan, kamu beruntung. Putramu bertemu denganku. Tidak ada gunanya mengubah orang lain. Jericho Lee tersenyum lebih kuat. Hah? Mereka semua bingung. Mereka tidak tahu alasannya. Tapi Batu memperhatikan sesuatu. Dr. Lee, apakah Goma ini pelakunya? Ya. Apakah Anda ingin memanggil polisi? Yang pertama terlintas di benak Batu adalah memanggil polisi dan menangkap orang. Tidak ada gunanya. Anda tidak dapat membantu orang Gong, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Batu tertegun dan kemudian berkata dengan terkejut, Dokter Lee, apakah kamu kenal baik dengan keluarga Gong? Saya tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi saya adalah satu dari sedikit orang yang dapat membuat keluarga Gong tunduk. Untungnya, tuanku memintaku untuk datang kali ini. Jika dia datang, saya khawatir tidak mungkin Jericho Lee hanya bisa mengatakan bahwa itu kebetulan. Salah satu tujuan kedatangannya ke kota Guiqing kali ini adalah untuk membersihkan keluarga Gong. Ternyata, pelaku pembunuhan pasien tersebut juga berasal dari keluarga Gong. Mungkin Tuhan tidak bisa melihat apa yang dilakukan keluarga Gong. Ini, kenapa aku semakin bingung. Wajah Batu berkabut, yang lain berkabut. Anda tidak dapat memahami beberapa hal ketika saya menjelaskannya, Jericho Lee merenung sejenak. Begini, pria bernama Gong Mas itu termasuk orang yang biasa kalian pahami, tahu ilmu sihir dan bisa menari dewa-dewa besar. Dia menggunakan suatu cara untuk membuat pasien sakit, dan penyakit ini tidak bisa didiagnosis dengan teknologi modern. Benar-benar kotor. Batu menarik napas dingin. Kaikang membelalakkan matanya dan tidak percaya, apakah itu palsu? Apakah memang ada hal seperti itu di dunia? Lee Jericho Lee meliriknya, hanya saja kamu tidak bertemu dengannya. Oke, ayo kita keluar. Aku akan membuat pasiennya lebih baik sekarang. Bab 1992. Begitu pelakunya teridentifikasi, ia tidak akan berlama-lama, karena ia merasa kondisi fisik pasien semakin buruk, dan tidak dapat bertahan lama, sehingga ia harus menyembuhkan pasien tersebut secepatnya. Setelah keluarganya pergi, Batu segera bertanya, adakah yang bisa kami bantu? Kamu tidak bisa membantu dengan hal semacam ini. Biarkan saja orang bersiap melakukan pekerjaan pembersihan nanti, jawab Jericho Lee santai. Kemudian dia pergi ke samping tempat tidur, membalikkan pasien, dan mengeluarkan jimat pengusiran setan dari cincin penyimpanan. Kemudian dia mengeluarkan setumpuk barang dan mengatur susunannya di samping tempat tidur. Apa ini? Beberapa orang di dekatnya terkejut. Jericho Lee tidak punya waktu untuk menjelaskan hal ini kepada mereka. Dia segera memulai susunannya dan menutup seluruh ruang. Setelah itu, ia menekan beberapa titik akupuntur di punggung pasien dengan jari-jarinya, lalu mengeluarkan jarum perak dan menutup titik akupuntur tersebut dengan akupuntur untuk melindungi kunci denyut jantung pasien. Baiklah, persiapannya sudah selesai. Selanjutnya, begitu matanya tertuju, ia meminum obat biru dan ungu yang digunakan untuk membersihkan luka di pelat besi, lalu mengoleskannya ke punggung pasien beberapa kali. Hal menakjubkan terjadi, hanya untuk melihat punggung pasien yang luka baring yang padat, sebenarnya merupakan pola yang aneh. Aku tahu itu benda ini. Keluar dari sini. Saat mata Jericho Lee terasa dingin, auranya memancar keluar dan menyusup ke dalam tubuh pasien. Kemudian dia mengoperasi dengan cara tertentu. Meridian pasien yang semula polos mulai meluas dengan cepat, dan garis meridiannya mulai berkembang dengan cepat. Permukaan tubuh menggembung dan tidak rata, seolah-olah ada sesuatu yang menumpuk di mana-mana. Pemandangan ini membuat Batu dan yang lainnya mati rasa. Ada yang keluar. Jericho Lee diam, Linky terus melaju, dan pola di punggung pasien segera memancarkan jejak udara hitam, yang sangat aneh. Udara hitam menjadi semakin kuat, tetapi tidak menyebar, membentuk suatu bentuk kebencian. Roh kebencian mengeluarkan suara yang mengerikan. Kiss.
Wajah Batu memucat karena ketakutan dan hampir roboh ke tanah. Ini. Wajah Kaikang ketakutan. Apakah ada yang seperti itu? Gulu. Tenggorokan Batu berguling-guling. Setingkat, dia telah mendengar tentang beberapa hal kotor di dunia, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya aku melihatnya, yang membuatnya takut setengah mati. Dalam hal ini, Jericho Lee sama sekali tidak tergerak, tanpa ekspresi. Roh kebencian segera mulai melawan, tetapi begitu melayang, kekuatan penahan yang kuat keluar dari barisan, yang segera mengikat aksinya. Bakar. Minuman rendah Jericho Lee secara langsung mendorong pembakaran jimat untuk melenyapkan semangat kebencian. Tingkat kebencian ini tidak dapat menghentikan kekuatan pesona 7 karakternya. Itu menghilang dalam beberapa tarikan napas. Bagus sekali. Segera setelah keluhannya hilang, luka baring di punggung pasien mereda dengan cepat. Terlihat dengan mata telanjang. Kenapa? Luka baring semakin ringan. Darren King, ini bukan luka baring. Saya khawatir yang kotorlah penyebabnya. Batu dan yang lainnya semua senang. Ini membuktikan kesehatan pasien membaik dengan cepat, artinya penyakit pasien sudah sembuh. Jericho Lee bertepuk tangan, lalu dengan hembusan angin, bau di dalam ruangan menghilang, lalu dia melepas susunannya. Oke. Dia cukup sehat sekarang. Benarkah? Kaikang tidak percaya. Mengapa kamu tidak membawanya untuk pemeriksaan fisik? Jericho Lee terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Saat ini, pasien perlahan terbangun, bingung dan kesurupan, ada apa denganku? Kamu telah ditipu. Aku sudah menyembuhkanmu. Anda telah menyelamatkan hidup Anda. Jericho Lee berkata dengan ringan. Batu dengan cepat melangkah maju dan bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Pasien menyentuh dahinya. Sepertinya tidak ada rasa tidak nyaman. Baru saja aku dalam keadaan linglung. Sepertinya aku mendengar seseorang berbicara tentang Goma. Ya. Kami menyebutkan dia. Seperti yang Anda katakan kepada keluarga Anda, apakah Anda berkonflik dengan Goma? Batu sangat ingin mengetahui kebenarannya. Wajah pasien dipenuhi dengan kebencian. Bajingan itu, aku hampir putus sekolah. Dia tidak melepaskan saya ketika saya diterima di universitas, yang membuat saya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan asuransi dan penelitian. Karena dia naksir mantan pacarku, Batu kaget dan menatap Jericho Lee tak percaya, benar-benar sama dengan yang kamu katakan. Sungguh menakjubkan. Kai Lama membuka mulutnya lebar-lebar. Kai Kang juga sepenuhnya yakin. Tebakan Jericho Lee akurat. Apakah dia juga bertanggung jawab atas penyakitku? Pasien itu menatap Batu. Aku tahu itu setelah bertahun-tahun, dia tidak berniat melepaskanku. Selalu ingin membunuhku. Jericho Lee bertanya-tanya, Gong Mas adalah keluarga Gong, kanan? Dia pesolek. Jika dia ingin menghukummu, kamu tidak bisa bertahan. Keluargamu tidak sederhana, bukan? Istri saya punya banyak uang di keluarganya dan menjalankan perusahaan, jawab pasien. Diperkirakan dia juga tidak bisa membunuhmu. Dia hanya bisa menggunakan cara gelap ini, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Oke, aku akan membantumu membersihkannya nanti. Pergilah untuk menjalani pemeriksaan umum agar kamu tidak khawatir. Kamu boleh membiarkan keluarganya masuk. Terima kasih banyak, dokter Lee, kata Batu. Dengan penuh syukur. Hal-hal kecil, kata Jericho Lee sambil menatap Kai Lama, berikan aku videonya. Oh bagus. Kai Lama dengan cepat menyerahkan perekam videonya. Setelah menyelamatkan proses pengobatan, Jericho Lee hanya mengucapkan beberapa patah kata dan meninggalkan rumah sakit. Kali ini, Kai Long mengikuti, tunggu sebentar. Apa masalahnya? Jericho Lee melihatnya. Apakah kamu akan pergi ke rumah Gong? Manik-manik Kai Lengkeng menggiring bola. Ya, Jericho Lee tidak menyangkal. Tujuan terbesar kunjungannya ke kota Guiqing adalah untuk membersihkan keluarga Gong. Kamu tidak tahu jalannya, kan? Aku tahu di mana keluarga Gong berada. Aku bisa mengantarmu ke sana. Kai Long tersenyum. Jericho Lee mengangkat alisnya, menatapnya dengan curiga, mengapa kamu begitu positif? Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan menipu atau mencuri. Apa tujuanmu? Dia tidak percaya bahwa Kai Long akan begitu baik. Tanpa alasan. Dia takut ada jebakan. Kai Lama tampak bersalah. Kamu salah paham. Aku tidak kecewa. Aku benar-benar ingin mengajakmu ke sana. Apakah menurutmu aku berumur 3 tahun? Sangat mudah untuk dibodohi. Jika Anda tidak jujur, pergilah. Aku sedang tidak dalam mood yang baik. Kau tahu, dia adalah dewa perang. Dia tidak pernah berhati lembut dalam membunuh orang.
Baiklah, baiklah. Kai Long tidak berdaya. Dia menemukan bahwa orang ini sama sekali tidak mudah untuk diajak bicara. Setidaknya dia sangat berbeda dari saat dia menyelamatkan orang. Dia menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku ingin kamu menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan orang. Jericho Lee tertegun, apakah keluarga Gong menangkap istrimu? Atau siapa kamu? Bab 1993. Saya juga tahu bahwa temannya ditangkap secara tidak sengaja. Dia sudah lama bernegosiasi dengan keluarga Gong, tetapi belum ada hasil. Keluarga Gong selalu menolak untuk membiarkan orang pergi. Baru saja saya pikir Anda akan melakukan itu. Saya pikir Anda harus bisa menyelamatkan orang. Kai Long berkata dengan serius. Saya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang, tetapi saya tidak pergi ke keluarga Gong untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk membunuh orang. Bukan tugas saya untuk menyelamatkan orang. Saya tidak memiliki kewajiban untuk membantu Anda, Jericho Lee berkata sambil menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia tidak akan ikut campur dalam urusannya sendiri. Teman orang lain ketahuan dan ikut campur urusannya sendiri. Bukan temannya yang tertangkap. Kai Lama tercengang. Ketika dia melihat Jericho Lee menyelamatkan orang, dia sangat antusias. Dia pikir Jericho Lee akan setuju. Dia tidak tahu bahwa Jericho Lee langsung menolak. Dia tidak ragu sama sekali. Dia sedang terburu-buru. Bukan. Kamu baru saja aktif menyelamatkan orang. Tidak sulit bagimu untuk menyelamatkan orang. Itu tidak sulit, tetapi hanya karena tidak sulit, apakah aku harus membantumu? Wajah Jericho Lee menjadi semakin dingin. Saya hanya berkonsultasi dengan pasien itu di luar tanggung jawab dokter. Di lain waktu, penculikan moral apapun tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya tidak menginginkannya. Ini, Kai wajah Long menjadi malu. Jika kamu ingin aku menyelamatkan orang, kamu bisa memberi hadiah setidaknya satu ramuan. Kamu mungkin tidak tahu apa ramuan itu. Jericho Lee hendak pergi. Tunggu sebentar, bukan. Aku tahu, sudah. Yang mengejutkan Jericho Lee, jawaban Kai Long adalah dia memiliki obat mujarab. Jericho Lee berhenti dan menatapnya tanpa diduga, apakah kamu yakin? Jika kamu menipuku, konsekuensinya akan sangat serius. Kai Long berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu pikir aku tidak tahu obat mujarab? Temanku dan kamu adalah orang yang sama. Dia memberitahuku bahwa beberapa bahan obat dapat dianggap sebagai obat ajaib ketika berumur lebih dari 1000 tahun, dan beberapa bahan obat memang istimewa, dan merupakan obat ajaib. Mendengar ini, Jericho Lee mengangkat alisnya. Orang ini benar-benar tahu obat mujarab. Kamu datang denganku. Kai Lama berbalik dan pergi. Jericho Lee memikirkannya dan mengikuti. Segera, mereka sampai di komunitas dekat rumah sakit kota. Kai Lama membawanya ke salah satu bangunan. Dia masuk ke dalam rumah dan keluar beberapa menit kemudian, memegang kotak brokat di tangannya. Ginseng Millennium adalah obat mujarab yang paling umum. Jericho Lee mengambilnya dan berkata, ini benar-benar obat mujarab. Saya tidak menyangka Anda masih memiliki sesuatu. Orang ini mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang biasa. Tampaknya temannya itu tidak sederhana. Kai Lama merasa lega. Saya menggunakan ini sebagai hadiah. Bisakah Anda membantu saya menyelamatkan orang? Ya. Meskipun Jericho Lee sudah memiliki banyak ramuan, semakin banyak ramuannya, semakin baik. Karena Kai sudah lama membayarnya, dia tidak perlu munafik. Bagus. Akan kutunjukkan cara Kai Long menunjukkan kegembiraannya dan segera pergi mengemudi. Di dalam mobil. Kai Long berencana membawa Jericho Lee langsung ke rumah Gong, tapi Jericho Lee menolak. Bawa aku ke temanmu dulu. Yah, bukankah itu perlu? Kai Lama berpikir tidak apa-apa meskipun kamu tidak melihatnya. Lakukan saja apa yang aku katakan. Jericho Lee tidak mau menjelaskan alasannya. Baiklah. Kai Lama berbalik mobil berkeliling. Setelah mengemudi sebentar, Kai Lama berbalik dan melihat apa yang dilakukan Jericho Lee di kaca spionnya, mudah. Jericho Lee mengucapkan dua kata singkatnya. Pergi ke rumah Gong untuk mendapat masalah, dan membuat wajah baru. Kai Long memasang wajah aneh. Saya perlu menggunakan identitas baru untuk melakukan aktivitas, jadi Anda tidak perlu khawatir. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagi Jericho Lee, Yirong adalah hal yang sangat sederhana. Dia memiliki wajah baru sekarang. Beberapa tahun lebih tua, tidak setampan sebelumnya, tetapi temperamennya masih sama. Ketika kamu melihat temanmu, kamu bisa menggunakan Li Qiankun sebagai namaku. Jangan menyebutkan apapun tentang keterampilan medis saya.
Kata langit dan bumi berasal dari pedang 5 elemen barunya. Bagus, katanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Jericho Lee ingin melakukan ini, dia harus melakukannya lakukan sesuai permintaan orang lain. Segera, mereka datang ke sebuah villa. Ini adalah villa mandiri, lokasinya sebagian, tidak ke pintu. Jericho Lee merasakan suasana yang sangat kuat di dalam, berpikir. Ketika dia datang ke pintu, Kai Long membunyikan bel pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Seorang pria berusia 30 tahun dengan wajah dingin keluar dan berkata, Kai Long, kamu di sini dan kali ini kamu membawa orang. Ya Kai tersenyum panjang, lalu memperkenalkannya, ini Li Langit dan Bumi. Ini temanku, Dinggang. Li Qiankun. Itu nama yang aneh, Dinggang mengangguk pada Jericho Lee. Dia menyapa, tapi dia tidak menyadari kelainan Jericho Lee, yang juga terkait dengan kekuatannya. Seringkali, tidak mudah bagi petarung level rendah untuk mendeteksi kekuatan petarung level tinggi, terutama saat petarung level tinggi para petarung sengaja menyembunyikan nafasnya, kecuali petarung level tinggi berinisiatif untuk memperlihatkan kekuatan dan nafasnya. Jericho Lee tidak bodoh, jadi dia tidak akan berinisiatif memperlihatkan nafasnya. Saat ini, dia dapat melihat kekuatan Dinggang, tetapi Dinggang tidak dapat mendeteksi kekuatannya. Setelah memasuki rumah, Dinggang mengeluarkan minuman buah dan bertanya dengan santai, Kai Long, ada apa denganmu di sini? Sebenarnya, bukan apa-apa. Dia ingin bertemu denganmu, Kai lama menunjuk ke arah Jericho Lee. Oh. Dinggang mengangkat alisnya dan menatap Jericho Lee dengan curiga. Ada apa dengan saudara ini yang mencariku? Itu hanya titipan saja, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dengarkan Kai Long, apakah kamu punya teman yang ditangkap oleh keluarga Gong? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Dinggang berubah dan dia mengerutkan kening pada Kai Long. Bagaimana kamu bisa memberitahu seseorang tentang hal ini? Kai Long dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, jangan terlalu bersemangat, Dinggang. Mulutku tidak patah, tapi dia bisa membantumu menyelamatkan orang. Reaksi pertama Dinggang adalah tidak percaya, tahukah kamu betapa kuatnya keluarga Gong? Saya bahkan tidak bisa pergi ke rumah Gong untuk menyelamatkan orang, apalagi dia. Omong kosong sambil tersenyum, Kai Longshan memandang Jericho Lee dengan sedikit tidak ramah. Jangan marah, dia memang seperti ini, dia terus terang. Jericho Lee memandang Dinggang dengan tenang, menurutmu mengapa aku tidak bisa melakukannya? Hah? Bukankah sudah jelas? Keluarga Gong adalah salah satu dari 10 bersaudara. Saya khawatir Anda bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Silao. Dinggang berkata dengan dingin. Jericho Lee menarik mulutnya. 10 keluarga Lao, tidak ada apa-apa. Oh, hidungmu ada di wajahmu, kan? Berhentilah berpura-pura. Jika kamu ingin aku mengenal keluarga Silao, beritahu aku siapa mereka. Dinggang jelas memikirkan apa yang baru saja dikatakan Jericho Lee. Hanya untuk menjaga harga dirinya, jadi dia sengaja mengatakan itu.